Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat edukasi, berjumpa kembali dengan Kang Ahmad Ripai dalam video pembelajaran komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10 multimedia. Dan kali ini kita sudah masuki ke bab yang ke-10, membahas permasalahan instalasi software aplikasi. Bab 10 ini, sahabat, merupakan bab terakhir di semester pertama. Tujuan pembelajaran dan KD yang ingin dicapai silahkan dibaca di slide ini. Di antaranya kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menganalisis permasalahan pada instalasi software aplikasi. Jadi ini bab terakhir di bab 1 ya. Dan tujuan pembelajarannya semoga lewat video pembelajaran ini bisa menambah wawasan dan literasi referensi untuk sahabat edukasi belajar secara daring. Seperti biasa, bab 10 ini sudah sampai ke tema 36. Kenapa ini penting bab ini? Bahwa program aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan oleh user untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu. Dalam fungsi dan penggunaannya sering sekali ditemui juga permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Sebagai teknisi dan profesional di bidang IT, kita harus mampu mendeteksi, troubleshooting, dan melakukan perbaikan kalau permasalahan itu terjadi. Bagaimanakah cara dan langkah-langkah penyelesaian masalah pada software aplikasi? Tema 36, permasalahan instalasi software aplikasi, akan dibahas tuntas di video kali ini. Seperti biasa, di video pembelajaran Kang Ahmad Ripai selalu diawali dengan pertanyaan. Ada 4 fokus pembahasan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan permasalahan instalasi software aplikasi. Yang kedua, jelaskan cara deteksi permasalahan pada instalasi software aplikasi. Yang ketiga, bagaimana mengelola perbaikan pada instalasi software aplikasi. Dan yang terakhir, jelaskan tips mencegah troubleshooting pada instalasi software aplikasi. Semoga 4 topik bahasan atau pertanyaan ini yang akan dibahas tuntas pada tema ke-36 ini menjadi referensi sahabat edukasi sekalian dalam pembelajaran daring. Untuk itu, simak baik-baik, jangan di-skip, tonton sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum itu, kita simak yang berikut ini ya. Baik sahabat, kita mulai ya. Kita persepsi dulu bahwa program aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan oleh user untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu seperti mengetik, menggambar, menghitung, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Sudah dibahas di video sebelumnya tentang macam-macam atau jenis-jenis program aplikasi. Pengelompokannya atau yang lainnya ada ya, tinggal disimak. Kemudian permasalahan yang sering muncul berdasarkan klasifikasi perangkat lunak, diantaranya contoh BIOS program. Timbulnya masalah biasanya komputer mati, komputer hidup tapi blank tampilannya, komputer tidak dapat disetting hardware-nya, atau kemudian yang kedua, sistem operasi tidak dapat booting, kinerja booting sampai ke Windows berlangsung dengan lambat, atau yang lainnya. Nah, yang akan dibahas ini yang ketiga, program aplikasi.
Program contohnya, permasalahan yang sering muncul, program tidak ada di start menu atau desktop. Program tidak dapat dijalankan. Kinerja program lambat. Program selalu meminta CD master. Kemudian fungsi-fungsi menu tidak dapat dijalankan. Tidak ditemukan file data atau tidak dapat membuka file data atau extension file data berubah. Kemudian bagaimana cara deteksi permasalahan software aplikasi? Kita bahas ya. Cara pemeriksaan permasalahan instalasi software aplikasi yaitu searching dan kunjungi web official dari software aplikasi yang sahabat install. Pastikan spesifikasi komputer kalian mencukupi atau tidak untuk aplikasi tersebut. Kaitannya dengan penyimpanan ya, hardware penyimpan. 3. Pastikan juga driver dari perangkat keras serta sistem operasi pada komputer kita sudah diinstal terlebih dahulu. Kadang softwarenya ada, drivernya tidak mendukung, maka ini akan menyebabkan masalah. Yang keempat, jika ketiga langkah di atas sudah kita lakukan, tapi terjadi permasalahan, coba untuk melakukan proses instalasi ulang. Tips pemeriksaan masalah. 1. Tuliskan tahapan yang akan kita lakukan. Setiap tahapan, baik analisa atau pemeriksaan, harus dicatat. Kemudian kedua, catat notifikasi kesalahan atau pesan error atau detail permasalahan yang ada. Hal ini berguna agar dapat mencari solusi penyelesaian yang tepat, bisa lewat internet, buku, atau yang lainnya. Yang ketiga, hidupkan ulang atau restart komputer. Cara ini cara yang paling simpel untuk menyelesaikan masalah saat instalasi software aplikasi itu terjadi suatu masalah. Kemudian diagnosis gejala permasalahan atau kerusakan pada program aplikasi. Yang pertama, biasanya program tidak ada di start menu atau desktop. Hal ini terjadi karena shortcut bisa terhapus atau file program rusak, atau bisa juga aplikasinya expired, hilang, dan ini yang sering terjadi biasanya terkena virus, berganti nama atau berpindah folder. Virus atau program perusak ya, atau malware. Yang kedua, program aplikasi tidak dapat dijalankan. Ini biasanya manajemen memori bermasalah, setting resolusi monitor bermasalah. Ketiga, permasalahan pada registrasi program atau sudah expired. Yang keempat, instalasi program tidak lengkap. Yang kelima, file program aplikasi rusak, terkena virus, atau berganti nama atau berpindah folder. Yang ketiga, masalah yang sering terjadi pada program aplikasi adalah kinerja program lambat. Ini kaitannya sekali lagi, manajemen memori bermasalah, prosesor bermasalah, atau file program aplikasi yang bermasalah. Yang keempat, program aplikasi selalu minta CD masternya. Ini biasanya proses instalasi programnya tidak lengkap ini. Atau permasalahan pada setting program yang tidak pas. Yang ketiga, ini biasanya file program aplikasi rusak atau lain sebagainya. Selanjutnya, gejala kerusakan pada program aplikasi. Yang kelima adalah fungsi-fungsi menu tidak dapat dijalankan. Ini biasanya file rusak, expired, hilang, atau terkena virus. Yang keenam, tidak ditemukannya file data. Ini udah pasti file aplikasinya rusak. Selanjutnya, 6 masalah pada software aplikasi. Tadi sudah saya jelaskan, sekarang saya tambahkan lagi. Yang pertama, bila muncul tulisan di monitor insert system disk. Penyebabnya kabel data pada hard disk yang kendor, jadi tidak bisa membaca data yang ada di hard disk.
Kemudian solusinya, coba kencangkan kabel data ke hard disk. Bila belum bisa, berarti sistemnya rusak atau filenya yang rusak. Maka langkah memperbaikinya tidak lain yaitu install ulang. Yang kedua, bila muncul sistem 32 missing, berarti filenya ada yang hilang, harus diinstal ulang OS-nya. Dan perlu dipahami sahabat Eduka Vokasi, shutdown berjalan yang sangat lambat. Biasanya ini penyebabnya PC terinfeksi malware, virus, trojan, atau worm. Solusinya, lakukan scan menggunakan antivirus yang terupdate. Kemudian yang ketiga, hard disk muncul operating system not found. Kemungkinan operating systemnya rusak. Solusinya bisa diatasi dengan install ulang OS atau fasilitas repair-nya. Yang keempat, sistem bekerja normal, tetapi Windows selalu masuk pada setting safe mode. Penyebabnya terjadi konflik driver biasanya. Solusinya, lepaskan semua kart tambahan yang tidak digunakan, kecuali untuk menyalakan sistem PC atau sistem minimal saja. Langkah selanjutnya, bagaimana jika itu sudah terjadi? Langkah perbaikan instalasi software aplikasinya bagaimana? Restart Windows, kemudian lakukan scan dengan antivirus terupdate, menghapus temporary file atau merupakan catatan file sementara yang menyimpan data biasanya tidak digunakan, atau gunakan compatibility mode. Ini biasanya yang dilakukan. Nonaktifkan data execution prevention pada program yang error. Suatu ketika sistem operasi bisa menonaktifkan izin aplikasi pada komputer karena alasan keamanan. Anda bisa mendapatkan hak akses ini aplikasi secara paksa dengan menonaktifkan DEP-nya atau Data Execution Prevention. Kemudian install ulang software atau program yang bersangkutan dengan master aplikasi yang di-download dari web resminya. Tips, sekarang saya akan bagikan tips mencegah troubleshooting instalasi software aplikasi. Pertama, antivirus harus terupdate rutin. Program aplikasi lainnya harus uninstall yang tidak berguna biar space hard disknya itu bisa lega atau bisa ada nafas sedikit dan umur hard disk juga lebih awet. Kemudian recycle bin atau temporary folder itu harus dibersihkan karena ini menyita ruang hard disk sehingga kinerja hard disk menjadi berat, ya. Jadi bisa pakai empty recycle bin atau disk cleanup. Kemudian matikan fasilitas indexing services. Ini caranya control panel, administrative tool, computer management, service and application, kemudian service. Tujuannya, service yang berjalan terlalu banyak akan memakan memori, mengakibatkan komputer lamban, bisa jadi mengakibatkan hang. Kemudian service-service yang tidak diperlukan dimatikan dan di-disable sesuai dengan kebutuhan saja. Jika terhubung internet menggunakan Windows asli, langkah pencegahan selanjutnya yaitu dengan optimalkan page virtual memory. Ini berikut cara-caranya. Jadi memaksimalkan fungsi dari memori. Baik, dari penjelasan tadi bisa saya simpulkan bahwa pemeriksaan permasalahan pada software aplikasi ada teknis dan cara diagnosanya. Diagnosa permasalahan pada software aplikasi bisa dilakukan dengan 4 cara yang sudah saya bahas satu persatu. Kemudian yang ketiga, mengelola perbaikan pada software aplikasi seperti dengan restart Windows, scan antivirus, compatible mode, atau install ulang. Yang keempat, mencegah troubleshooting pada software aplikasi bisa dengan aplikasi antivirus,
optimalkan virtual memory, recycle bin temporary, atau aplikasi lainnya. Semoga ini sangat membantu referensi sahabat edukasi sekalian dalam belajar daring, dan mohon maaf atas kesederhanaan dan apabila ada kesalahan mohon maklumnya karena saya sifatnya masih belajar. Baik, sebelum saya tutup video yang terakhir ini, yang ke-36, ada kalimat inspiratif buat sahabat edukasi sekalian. Terkadang terlalu jelas kesalahan orang lain. Terkadang juga terlalu mudah menilai orang lain. Terlalu mudah membicarakan kekurangan orang lain. Tapi sungguh sulit introspeksi diri, sungguh berat evaluasi diri, sungguh malu menghargai prestasi orang lain. Maka kuncinya, teruslah bersemangat dan selalu kau sibukkan dengan memperbaiki diri. Capai prestasi setinggi-tingginya, sebarkan manfaat dan kebaikan yang Anda pelajari dan pahami. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maklumnya atas ketidaksempurnaannya. Terima kasih atas perhatian dan supportnya selama ini sampai tema ke-36 ini. Tetap semangat belajar ya. Saya Ahmad Ripai. Mohon maklum atas ketidaksempurnaannya. Salam guru berbagi, salam sahabat eduka vokasi SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.